Mengapa kita lahir dengan dua mata, tapi hanya satu hati untuk menyelami diri? Mengapa kita diajari membaca huruf-huruf di atas kertas, tapi tidak pernah diajari membaca huruf-huruf jiwa kita sendiri? Semua ini bukanlah kebetulan. Ini adalah desain ilahi. Tuhan sengaja menyembunyikan harta karunia di tempat yang tak terduga, di dalam kegelapan diri kita. Kenapa? Karena hanya untuk mereka yang berani masuk ke dalam gua kehampaan, tempat ego dirinya hancur, yang akan menemukan cahayanya. Inilah diri rahasia Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Jika seluruh pencarian manusia tentang Tuhan selama ribuan tahun ternyata salah alamat, bagaimana jika kita mengetuk pintu-pintu langit yang kosong, sementara rahasia terbesar semesta justru terkunci di dalam sel-sel darah kita, di tempat yang paling dekat tapi paling kita takuti, ruang gelap di sebalik nafas, di bawah debu kenangan, di mana ego diri kita mati kelaparan. Disitulah Tuhan menyimpan cermin rahasianya. Lihatlah sejarah Buddha yang duduk di bawah pohon Bodhi selama 49 hari, bukan untuk menemukan dewa-dewa di atas awan, tetapi untuk menggali hingga ke akar kesadarannya sendiri. Jadi, dia yang mengenal orang lain itu bijaksana, tapi dia yang mengenal dirinya sendiri telah tercerahkan. Ini adalah petunjuk. Tuhan tak ingin dikenal melalui dogma ataupun ritual-ritual tertentu, tapi melalui keintiman dengan sang diri. Setiap kali kamu menarik nafas, sebenarnya kamu sedang melafalkan nama ilahi. Setiap detak jantungmu adalah palu yang memecah dinding pemisah antara kamu dengan yang mutlak. Tubuh ini bukan kuburan jiwa. Ia adalah altar tempat Tuhan bersemayam dalam kesunyian. Bayangkan di dalam sel-sel darahmu ada jejak debu bintang yang sama dengan yang membentuk galaksi. Di dalam DNA-mu ada kode yang lebih kompleks daripada seluruh perpustakaan Babel. Lalu kamu masih bertanya, di mana Tuhan? Hai, dia ada di sini, dalam molekul yang menari di pembuluh nadimu, dalam sinapsis otak yang menerjemahkan mimpi menjadi harapan. Ketika kamu menyentuh bayi yang baru lahir, kamu sedang menyentuh sidik jari ilahi. Ketika kamu menangis di tengah malam, air matamu itu adalah sungai yang mengalir kembali ke samudranya. Tapi diri yang kita bicarakan bukanlah akuan makhluk yang selama ini sibuk mengeluh tentang gaji. Bukan aku yang haus pujian, bukan juga aku yang takut mati. Semua itu hanyalah topeng ego yang dibangun dari debu sosial. Diri sejati adalah yang tersisa ketika semua topeng itu terbakar. Ia tak bernama, tak berbentuk, dan tak terikat oleh ruang dan waktu. Ia adalah ruang kosong di mana Tuhan meletakkan cermin untuk memandang dirinya sendiri. Inilah mengapa para sufi menyebut diri sebagai rahasia Tuhan. Karena ketika kamu menyelami diri hingga ke dasarnya, kamu tidak akan menemukan
diri lagi. Tapi yang kamu temukan adalah kehampaan suci, seperti cermin yang memantulkan wajahnya. Semakin dalam kamu mengenal dirimu, semakin lenyaplah diri itu sendiri. Yang ada hanyalah dia, seperti garam yang larut di lautan. Ia tetap ada, tapi tak bisa lagi dipisahkan. Lalu, apa artinya hidup setelah penemuan ini? Saudaraku, sang sejati, ini semua bukan pelarian dari dunia. Justru sebaliknya, setelah kamu paham dengan apa yang saya katakan ini, maka kamu akan menjadi mata Tuhan yang melihat, telinganya yang mendengar, dan tangannya yang memberi. Al-Hadis. Ketika kamu memberi makan orang yang kelaparan, Tuhanlah yang sedang memberi dengan sifat-sifatnya. Dan ketika kamu mengampuni musuhmu, Tuhan pun sedang menyembuhkan luka di hatimu, karena tidak ada pemisah antara yang di dalam dan juga yang di luar. Tak ada batas antara sakral dan profan. Inilah tingkatan tertinggi spiritualitas. Bukan menjadi manusia suci yang duduk di dalam gua, tapi menjadi manusia biasa yang menyadari bahwa makan nasi di warung pinggir jalan adalah ritual, bahwa memandangi matahari terbenam adalah ibadah, bahwa tertawa dengan anak adalah doa tanpa kata. Semua itu terjadi ketika diri telah menyatu dengan sumber utamanya. Maka seluruh alam semesta menjadi kitab suci yang terbuka. Inilah undangan yang tak tertulis dimanapun juga. Berhentilah mencari Tuhan di luar. Duduklah dalam keheningan. Masuklah ke dalam gua dirimu. Jangan membawa lentera, karena cahayanya justru akan membuat kegelapan suci itu kabur. Biarkan kegelapan itu melucuti semua yang kamu kira sebagai dirimu. Di dasar lubang yang paling gelap, kamu akan bertemu dengan sang cahaya abadi, dan kamu akan tersadarkan dia tak pernah jauh. Dia adalah nafas yang mengalir di antara huruf-huruf ini. Dia adalah kesadaran yang membaca kalimat ini sekarang. Dan ketika kamu akhirnya paham, tak ada lagi yang perlu dicari, karena rahasia Tuhan adalah dirimu sendiri. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.